Kalau tadi kita ngomong masalah persediaan minyak, berapa negara sudah mulai mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan bagaimana penghematan energi. Ini pernah disampaikan Pak Purbaya kan, untuk membangun storage, Betul. ya, untuk BBM kita. Tapi pada saat itu kan karena dibantah oleh salah satu pejabat negara, pejabat tinggi negara ini bahwa kita bangun terus kok. Kita bangun terus tapi storage penyimpanan minyak kita tidak pernah bisa bertambah. Kita yang terkecil di Asia Tenggara aja penyimpanan minyaknya. Singapura negara sebesar itu, mereka mempunyai storage untuk penyimpanan BBM sama 90 hari. 3 bulan mereka siap bertahan untuk penyimpanan BBM-nya. Kita hanya bisa 20 hari. Ya. Jadi ini perang, kalau misalnya perang sampai 1 bulan, kita siap-siap menjadi Indonesia gelap kan. Saya rasa yang tadi disampaikan, ya kita perbaikilah negeri dalam negeri kita dulu lah. Ya. Kita, negeri kita sendiri acak-acakan kan. Baik politik, keuangan, hukum atau apa. Ya, jadi bahan tertawaan orang juga nanti kan. Kamu ngurus negeri kamu aja nggak mampu, kok mau ngurusin orang lain kan? Halo Sobat Uta, kembali lagi di Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta. Orang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Nah, ini kita kembali lagi dengan talk show kita. Di sini ada Pak Rudi Darsono, Ketua Dewan Pembina Uta 45 Jakarta, dan di sini juga ada Pak Indro sebagai Kepala Humas kami di sini. Nah, kita lihat di belakangan ini peperangan di Timur Tengah semakin membara. Israel, Iran, dan juga Amerika Serikat yang perangnya semakin meluas, menyentuh kepada negara-negara sekitar di sana. Dan kita lihat juga merespon adanya baik itu kekurangan minyak maupun bahan-bahan baku lain, ya karena ditutupnya Selat Hormuz mengakibatkan pemerintah kita bergerak dengan menerbitkan surat keputusan dari Panglima TNI bahwa diadakannya diminta dipersiapkan untuk kondisi siaga 1. Nah, ini kita melihat kondisi negara yang seperti ini, dari Pak Rudi sendiri melihat negara kita ini bagaimana menyikapi perang ini? Dari saya pribadi ya. Ya betul. Kalau saya pribadi, kita nih kan udah terbiasa dari masa Orde Baru, reformasi terus berjalan sampai sekarang hari ini ya. Saya rasa kita fokus pada posisi non-blok itu jauh lebih sehat, hemat dan lebih baik untuk kita semua ya. Karena kita melihat peperangan ini adalah peperangan kepentingan. Ya, saya tidak melihat perang ideologi atau apa di sini, enggak. Tapi ini perang kepentingan yang dicampur adukan dengan situasi-situasi yang dalam pandangan saya pun juga jadi nggak jelas ini maunya kemana gitu kan. Tapi efeknya sangat sangat besar untuk dunia. Ya, bukan hanya untuk Timur Tengah ya, atau Amerikanya sendiri, tapi sudah merembet kepada lingkungan Eropa, Asia, dan khususnya kita di Asia Tenggara ini kan akan keimbas semua. Jadi posisi non-blok itu memang posisi paling tepat ya. Bagaimana kita berharap, kita sebagai rakyat Indonesia berharap posisi non-blok itu ya bagaimana kita fokus untuk pembenahan diri kita, pembenahan negara kita yang jujur ngomong juga masih sangat kacau balau kan, baik dari sisi politik, ekonomi maupun sisi hukum kita. Semuanya kita masih sangat buruk dan berantakan. Ya. Itu pandangan saya pribadi. Nah, untuk menyikapi siaga 1 ini sendiri, kenapa diterbitkan siaga 1 itu, Pak? Saya juga nggak tahu terlalu jelas bagaimana, tapi yang pasti aparat TNI ya dalam hal ini ya,
yang juga diperintahkan selain untuk perang, kan ada tugas selain perang kan. Saya rasa ini adalah satu antisipasi yang sangat baik ya dari Panglima TNI untuk bagaimana membuat atau menenangkan masyarakat bahwa keamanan ini ya dari TNI siap untuk menjaga segala kemungkinan yang mungkin saja bisa terjadi kan. Saya rasa sikap siaga dan waspada ini memang selalu diterapkan di TNI. Selalu diterapkan. Jadi saya rasa sangat baik dan saya mendukung itu karena kita lihat TNI mesti bikin siaga 1 atau tidak siaga, bahwa ketenangan masyarakat sampai hari ini juga nggak terganggu sama sekali. Ya. Dan juga ditambah dengan perintah Panglima TNI itu ya rasa aman untuk kita kita dunia pendidikan ya. Mahasiswa pun juga kan merasa nyaman juga. Mereka bisa menjalani perkuliahan dan kehidupan sosialnya itu juga dengan normal. Ya. Saya rasa baik. Kalau di pandangan saya ya, saya rasa baik. Ya, kalau tadi Bapak bilang kita lebih baik non-blok gitu ya. Tapi keikutsertaan kita dalam BOD, apakah ini menandakan bahwa kita lebih ke barat atau seperti apa, atau BOD seperti apa? Oke, balik lagi ya. Kalau saya bilang ini enggak ke sana. Karena kita juga masuk ke BRIC. Ya, yang naungannya itu di bawah koordinasi, dalam hal ini kita sebut di bawah koordinasi China ya. Ya, BOP di bawah koordinasi Amerika atau Presiden Trump ini ya. Ya, ini hanya untuk menjaga keseimbangan aja. Nggak ada sesuatu yang harus diperdebatkan terlalu jauh. Dan Pak Prabowo sudah mengambil sebuah sikap yang sangat baik ya di pandangan saya ya. Karena kalau kita hanya masuk BRIC pada saat Amerika mengadakan satu institusi lagi yang atau satu kekuatan gabungan di sana, kita tidak masuk, mungkin akan ada sesuatu yang ketidakseimbangan di sana ya. Cuma mungkin masukan dari saya itu hanya kita tidak usah masuk sebagai anggota yang permanen yang mempunyai hak suara di sana misalnya kan. Cukup sebagai anggota biasa, tapi kita adalah anggota dari semua kekuatan-kekuatan militer baik blok barat maupun blok timur. Karena mungkin ya dianggap efektivitas PBB ini sudah tidak lagi terlalu efektif dalam menjaga perdamaian dunia. Ya, dengan ada kekuatan dari China dengan Rusia, Amerika dengan sekutunya itu kan harus ada keseimbangan baru di sana. Ya, jadi posisi Indonesia hari ini ya tetap non-blok. Dua-dua kita ikut, dua-dua kita masuk kepada blok semuanya. Ya, dan kita tidak ada against dengan blok timur ataupun blok barat. Ya, itu pandangan saya ya. Ya, tapi kan bahwa sekarang kritik yang begitu keras, BOD itu kan dibuat oleh Trump secara langsung, dan juga kita menyetorkan dana yang tidak kecil gitu. Nah itu yang akhirnya kenapa Indonesia sampai ikut menyetor dengan segitu besar dan keberpihakan kita dipertanyakan. Itu bagaimana menurut? Ya tadi saya sampaikan Indonesia masuk BRIC, Indonesia masuk BOP ya, Board of Peace itu ya, bahwa semua organisasi sama seperti Indonesia masuk PBB, semua butuh biaya ya, karena sebuah organisasi pasti membutuhkan biaya untuk operasionalnya. Tapi yang tadi saya sampaikan di pertama, bahwa mungkin tidak usah masuk sebagai anggota permanen yang memiliki hak suara, tapi cukup mau kayak anggota biasa. Ada biaya, cuma mungkin kan tidak terlalu besar juga di sana. Ya, kita tidak butuh suara juga di sana untuk ikut serta, karena keikutsertaan kita kan masih tetap diwakili di PBB. Kenapa saya bilang masih diwakili PBB? PBB-nya masih ada. Ya, jadi keikutsertaan kita di BRIC ataupun BOP ya hanya untuk penyeimbang. Saya rasa Prabowo pasti mempunyai sebuah perhitungan-perhitungan yang cukup matang ya. Cuman mungkin kelebihannya kita nggak usah masuk sampai anggota permanen lah, karena kita juga nggak butuh hak suara di sana, kan itu. Tapi keseimbangan politik antara Barat dengan Timur ya dua-dua kita masuk. Barat masuk, Timur masuk. Itu menurut saya cukup. Saya nggak ada masalah juga bahwa ada biaya, pasti ada biaya. Bahwa ada kritik, saya rasa jangankan Pak Prabowo seorang presiden ya,
kita begini diskusi bertiga pun kritik pasti banyak. Ya, antara yang suka nggak suka itu kan pasti banyak. Itu suatu yang normal lah antara orang yang mendukung dan tidak mendukung, orang yang suka dengan yang tidak suka. Itu pasti ada lah ya. Nah, dari Pak Rudi sendiri melihat ini kan perang terus berlanjut nih, dan juga kan mulai ada beberapa negara sudah mulai melakukan baik itu WFH untuk menghemat energi mereka, bensin dan juga minyak dan gas mereka, seperti China sudah membatasi ekspor mereka. Dan Indonesia ini kan disampaikan sekitar di 4 Maret kemarin Pak Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak 20 hari. Yang disampaikan bahwa itu sudah ideal, sudah optimal, karena menurut standar nasional itu 20 sampai 21 hari. Dan menurut Pak Rudi sendiri, apakah udah standar itu, Pak? Gini ya, jadi memang sejak pergantian rezim ya, kita ngomongkan rezim dari Orde Baru ke reformasi, terus terang saya bicara bukan perbaikan yang kita dapatkan di masyarakat ya, rakyat Indonesia ya, bangsa ini, tapi bagaimana korupsi yang merajalela lah di sana ya. Dan hari ini boleh dibilang kan kalau kita lihat juga ya, KPK tumben-tumben juga bekerja ini kan, walaupun masih pilih-pilih lah siapa yang mau dicomot, siapa yang mau dilepaskan dan dibantah gitu kan. Tapi kita lihat kalau ini benar bekerja ya, mungkin kita ngomong lebih dari 80% pimpinan daerah ini akan masuk penjara juga. Ya, lebih dari 80% itu bisa 81, bisa juga 100% kan. Kita nggak tahu nih ya. Karena korupsi kita gitu sudah bukan cuma masif, tapi udah menjadi satu budaya dan kebiasaan. Ya, sudah jadi satu kultur buat bangsa ini bahwa korupsi itu adalah sebuah pekerjaan yang biasa-biasa aja gitu kan. Ya, bukan sebuah kejahatan manusia, kejahatan nasional yang bisa menghancurkan sebuah negara. Kan itu, ingat, yang bisa menghancurkan negara itu bukan subsidi. Subsidi tidak akan pernah menghancurkan negara. Korupsi, pembiaran terhadap korupsi, itu yang akan menghancurkan negara itu. Ya. Jadi saya rasa kalau tadi kita ngomong masalah persediaan minyak, berapa negara sudah mulai mengadakan sebuah kegiatan bagaimana penghematan energi. Ini pernah disampaikan Pak Purbaya kan, untuk membangun storage, ya, untuk BBM kita. Tapi pada saat itu kan karena dibantah oleh salah satu pejabat tinggi negara ini bahwa kita bangun terus kok. Kita bangun terus tapi storage penyimpanan minyak kita tidak pernah bisa bertambah. Kita yang terkecil di Asia Tenggara aja penyimpanan minyaknya. Singapura negara sebesar itu, mereka mempunyai storage untuk penyimpanan BBM sama 90 hari. 3 bulan mereka siap bertahan untuk penyimpanan BBM-nya. Kita hanya bisa 20 hari. Ya. Jadi ini perang, kalau misalnya perang sampai 1 bulan, kita siap-siap menjadi Indonesia gelap kan. Jadi masalah utama kita ini kultur atau budaya korup, itu yang paling utama. Mereka nggak memikirkan bangsa ini, mereka nggak memikirkan rakyat ini. Jadi para pejabat ini, para bajingan-bajingan ini, mereka hanya berpikir bagaimana gue bisa korupsi sebanyak mungkin. Kan itu. Ya? Karena kalau mereka memikirkan ini dengan Indonesia yang begini besar, banyak tempat yang bisa dibangun untuk penyimpan untuk kilang-kilang atau storage BBM kita. Ya, Pak Purbaya udah sampaikan itu, bangun storage itu. Ya. Tapi yang ada kan bukan dibangun malah dibakar kan? Ya. Kan aneh ini kan? Tapi ya udahlah, inilah Indonesia. Ya, selalu saya sampaikan, welcome to Indonesia, welcome to the Indonesia jungle. Ya. Kita nggak bisa apa-apa, kita masyarakat hanya bisa bercanda, tertawa. Karena kita nangis pun nggak ada guna. Kita nggak punya kekuasaan atau kemampuan ya, untuk bisa menginfluence para penguasa ini untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar, sesuai dengan amandemen kemerdekaan kita. Ini aja kan, kita bisa apa? Mereka mau bangun atau mereka nggak bangun kan mereka yang punya hak.
Kita nggak punya hak apa-apa. Walaupun yang mereka pakai itu uang pajak kita, uang rakyat. Ya, mereka mau pakai buat apapun, kita masyarakat nggak punya kemampuan untuk mengontrol atau ya apalagi memberikan masukan yang bisa dipakai mereka ya. Saya rasa nggak ada ya, kita cuma bisa diskusi bincang-bincang begini aja lah. Pak Rudi, kalau melihat misalnya ini kan Pak Prabowo pengen ke Teheran untuk membantu penyelesaian masalah di sana. Tapi ketika mengucapkan duka cita kepada pimpinan Iran yang meninggal, itu dianggap cukup terlalu lama lah. Itu bagaimana Bapak melihat hal ini? Saya rasa yang tadi disampaikan ya kita perbaikilah dalam negeri kita dulu lah ya. Negeri kita sendiri acak-acakan kan, baik politik, keuangan, hukum atau apa. Ya, jadi bahan tertawaan orang juga nanti kan. Kamu ngurus negeri kamu aja nggak mampu, kok mau ngurusin orang lain kan? Sama kayak kita ngomonglah seperti di institusi kita kan, di keluarga kita. Nah, kamu ngurusin keluarga kamu aja nggak mampu, kamu ngurusin tetangga kan? Ya, kamu ngasih makan anak bini aja nggak bisa, nggak mampu. Kok kamu mau ngurusin dapurnya tetangga? Kan lucu. Udahlah, saya rasa kita fokus saja bagaimana kita memperbaiki bangsa kita. Kita lagi acak-acakan, kita lagi berantakan juga hari di semua sisi. Ya, politik, ekonomi, hukum, kita sangat buruk. Ya, indeks persepsi korupsi hancur. Ya, kita ke 34 hari ini. Penilaian luar negeri baik MSCI, Moody, Fitch, semua anjlok, semua turun. Kalau kita nggak memperbaiki ini, bukan tidak mungkin kita menjadi suatu negara yang tidak layak untuk investasi lagi. Kalau itu sampai terjadi, ya kita masuk zaman batu kan. Ya. Dan ingat, kita bukan seperti bangsa-bangsa seperti Iran, Arab, atau China yang biasa dengan kehidupan susah mereka. Mau di-ban, mau di-block dari manapun, mereka sudah terbiasa hidup susah. Mereka nggak pernah ada masalah itu. Berbeda dengan kita. Ya, jadi jangan terlalu banyak ini juga. Jangan terlalu banyak kita ngomong, terlalu banyak kepo lah. Ya, kita urus diri kita sendiri, bahwa kita memberikan bantuan kemanusiaan semampu kita, selama kita masih mampu nggak apa-apa. Tapi ingat, kita boleh bantu orang apabila keluarga kita sudah kenyang. Jangan anak bini kita kelaparan, kita mau bantu orang lain. Kan gitu. Di pesawat kan ada, kalau kita mau naik pesawat kan ada itu ya. Kalau keadaan darurat, turun masker, kamu harus pakai dulu masker itu ke hidung kamu. Baru kasih ke anak-anak kamu. Penting. Selamatin diri kamu dulu. Kenapa? Bukan egois. Tapi kamu kalau pakai kamu yang lain, kasih pakai ke anak kamu dulu, mungkin kamu sudah kehabisan napas untuk diri kamu. Tapi pada saat kamu selesai pakai buat kamu punya napas untuk membantu kepada orang lain. Itu prinsip keselamatan. Itu prinsip dari sebuah kehidupan. Selesaikan dulu urusan kamu, baru kamu bantu urusan orang lain. Itu prinsip. Ya, sama kayak storage. Pak Purbaya sudah sampaikan bangun storage itu. Tapi kan dibantah bahwa kita sudah cukup. Ya, tapi ini kenyataan pada hari ini. Ya, tapi mudah-mudahan memang sudah siap, kita sudah siap semua, dan TNI juga sudah siap kan. TNI saya rasa sangat baik. Ya, jadi sebelum ada apapun, mereka mau apapun di internal, pokoknya rakyat adalah yang nomor satu. Jaga keamanan rakyat. Ya, apapun persoalan, urusan belakangan nanti. Perdebatan apapun urusan belakangan. Keselamatan rakyat itu adalah dasar negara kita. Siaga satu, jaga keamanan rakyat, jaga kenyamanan rakyat. Saya rasa cukup bagus. Jadi kalau Prabowo ke Teheran itu
lepaskan dulu pikiran-pikiran untuk keteheran untuk menjadi negara yang pendamai lah di sana. Sekarang saya tanya sama kamu deh, apa mereka masih bisa ada yang datang ke sana untuk mendamaikan? Situasinya aja masih nggak jelas kok. Kapal penerbangan ke sana aja masih, kalaupun dibuka masih sangat-sangat terbatas, hanya untuk evakuasi yang ada, bukan untuk orang yang baru mau akan datang ya. Jadi saya rasa lebih baik pikiran itu dikesampingkan dulu. Pikirkan dulu masalah dalam negeri, keselamatan rakyat Indonesia. Itu yang paling utama saya rasa. Dan dari Pak Rudi sendiri, ini kan disampaikan tadi kan Pak Purbayo udah berapa kali menyampaikan untuk bangun kilang minyak, untuk storage-nya. Nah dari Pak Prabowo sendiri kan menyampaikan harus dipersiapkan minyak kita tuh sampai 3 bulan. Tapi ini kan nggak berjalan. Yang ada sekarang informasinya kan storage kita tuh hanya mampu maksimum 25 hari. Ketika dipertanyakan kepada kementerian yang bersangkutan, disampaikan bahwa mau taruh di mana minyak-minyak kalau kita beli lebih dari 25 hari. Nah, apakah ini berarti ada terputusnya rantai komando atau rantai pemerintah atau gimana itu, Pak? Ya inilah Indonesia yang saya sampaikan. Welcome to Indonesia. Ya, jadi Pak Prabowo pun seperti kebingungan, dan dari pertama pemerintahan Pak Prabowo saya sampaikan, loh ini kok seperti ada 2 matahari kembar di sini kan? Ya, ada banyak, dan di samping 2 matahari kembar ada banyak faksi-faksi kekuasaan yang bermain di sini. Dan yang saya bingung, adanya kecanggungan Pak Prabowo untuk mengambil suatu sikap tegas. Cara yang dia ucapkan dengan apa yang dilaksanakan, jadi jadi sedikit kurang nyambung ini kan. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Karena kalau kita ngomong masalah keuangan, kalau hasil pajak dan SDA kita, sumber daya alam kita, ya, benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini, saya rasa kita nggak akan kekurangan ya. Sampai Pak Purbayo dengan staf terus ke bawahnya itu sampai seperti mengejar binatang di dalam kandang ini untuk ditembakin satu-satu kan. Perluasan ekstensivitas perpajakan memang nggak mudah. Kenapa? Sebagian besar masyarakat kita masyarakat miskin kok. Tapi hentikan kebocoran baik dari bea cukai maupun dari pajak-pajak besar. Kan masyarakat Indonesia perpajakan itu hanya, kita ngomong mayoritas kurang dari 10% kekuasaan ekonomi hari ini ya. Dikuasain kurang dari 10% rakyat Indonesia kok. Ya, mungkin kurang dari 5% masyarakat rakyat Indonesia ekonomi kita ini kan. Saya rasa kalau benar-benar ini tidak dicolong, tidak dimaling hasil pajak ini, ya, terus sumber daya alam kita mulai dari pertambangan sampai perkebunan itu benar-benar efektif dan tidak dimaling, tidak dikorup, saya rasa kita lebih dari cukup. Ya, kita lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Itu yang sebagai dunia pendidikan ya, kita kan terus kita mengadakan eksplorasi tentang situasi perekonomian, situasi politik. Ya, kan kita terus ada orang-orang kita yang mempelajari bidangnya masing-masing. Dan semua itu kan masuk ke meja saya. Ya, saya coba membaca hasil itu, membandingkan dengan laporan dari pemerintah juga kan, di mana ini miss-nya. Ke situ aja kita. Saya rasa kalau benar-benar dijalankan untuk rakyat, pemerintah tidak kebingungan untuk membiayai ya kehidupan bangsa dan negara ini, baik untuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, nggak ada kesulitan sama sekali di sana. Ya, itu dari yang saya baca, yang saya lihat ya. Kita kan lihat juga di sini di mana Indonesia itu sedang berusaha untuk bagaimana bisa menyeimbangkan lah antara kondisi politiknya dengan kondisi hukumnya. Kita lihat juga sekarang baik itu di kondisi keuangan juga sedang bermasalah, sedang goyang, ditimpa lagi dengan isu global, ditimpa lagi dengan, ya kita lihat di
dunia perbankan finansial kita aja, hukum itu seperti pilih-pilih. Ya karena yang muncul ini kasus-kasus lama yang kalau kita lihat itu, ini kan sejaman dengan waktu Beni Cokro dulu. Yang dimana kalau kita lihat kenapa, kalau saya sebagai pelaku pasar juga, kenapa sih nggak sekalian aja dulu dibuka semua, atau ini semua kasus-kasus lama. Nah, dari Pak Rudi sendiri, apakah ini mereka mau tampil atau memang bagaimana dari Pak Rudi sendiri? Karena yang muncul ini semua kasus lama dan bertepatan dengan kasus hitsnya. Oh ya, sekarang dunia saham sedang ancur-ancuran. Nah, jadi dari Pak Rudi sendiri gimana gambaran ini, Pak? Yang saya sampaikan tadi ya, suatu kejadian ini kan tidak secara tiba-tiba ini ada kejadian seperti sekarang ini kan, ya di pasar modal ataupun di keuangan. Masalah utama kita adalah masalah hukum. Masalah hukum yang membuat kultur atau budaya korupsi atau budaya bagaimana mempermainkan peraturan ini menjadi sangat nyaman untuk para koruptor, untuk para pejabat busuk ini kan, yang selalu saya sampaikan ya. Mana yang bisa diperas, yang nggak bisa diperas ya diantepin dulu. Kan mungkin juga hanya menjadi ATM aja buat mereka kan. Karena yang saya selalu sampaikan, tidak mungkin mereka tidak tahu, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja mereka pun juga adalah pemain di dalam situ yang ikut bermain di sana. Sekarang mereka bekerja ya hanya karena adanya pembenahan dan pembersihan segala macam, ya anggap aja ya udahlah, seolah-olah kita bekerja lah, kita bersihin ini, kita bersihin itu. Padahal yang dibersihkan ini adalah sampah-sampah yang udah ada di pinggir sebenarnya. Yang mereka majukan lagi ke depan supaya seolah ini kotor, dibersihkan lagi sampahnya. Yang baru tetap aja sampahnya ada di sana. Jadi persoalan utama kita ini adalah satu, persoalan hukum. Kedua, adanya jual beli peraturan. Yang ketiga, adanya jual beli kewenangan. Ujungnya ada masalah penegakan hukum, perdagangan hukum, dan tadi kultur budaya korup dan mental serta moral yang sangat bobrok. Masalahnya ada di situ. Kalau hukumnya benar, peraturan dijalankan secara perundang-undangan dengan benar, saya rasa yang tadi saya sampaikan, Indonesia punya segalanya. Indonesia nggak kalah sama China. Ya, kita punya semua sumber daya alam yang begitu lengkap. Tapi kita nggak tahu hasilnya itu kemana dan dipakai buat siapa. Mungkin juga karena cuaca ekstrim, menguap seperti sabu yang disita itu kan. Ya, who knows, ya kan? Nggak ada yang tahu. Kan barang bukti juga bisa menjadi palsu, barang palsu yang tidak dimasukkan atau dicatatkan sebagai barang bukti. Atau juga barang bukti itu yang menguap karena cuaca ekstrim. Kita nggak tahu kan. Tapi ini kenyataan. Ini kenyataan yang harus diterima oleh rakyat yang bodoh. Itu yang selalu saya sampaikan. Kenapa masyarakat Indonesia itu kebodohan dan kemiskinan itu selalu dipelihara oleh negara. Supaya para penguasa ini ngomong apapun seolah-olah mereka pintar. Karena ujungnya sebenarnya hanyalah kebohongan-kebohongan. Ya, bagaimana menjaga kekuasaan yang mereka miliki. Pernah dengar Niccolo Machiavelli? Ya. Ya, penguasa akan berbuat apa saja yang mereka bisa dan mereka mampu untuk tetap menjaga kekuasaannya atau merebut kekuasaan yang ada. Ini dunia politik, dunia hukum, dan dunia bisnis yang ada di Indonesia. Ya, mereka akan melakukan apapun juga untuk tetap bisa berkuasa. Nggak peduli itu rakyat akan susah atau rakyat akan sengsara, nggak peduli itu. Yang penting mereka bisa berkuasa. Mungkin itu aja ya. Tapi kalau kekacauan di dalam negeri ini, kalau terkait dengan geopolitik kan kita ngeliat ini PBB kok lemah sekali ya. Misalnya terhadap Amerika gitu ya, melakukan investasi ke Venezuela, ke Iran. Ini tidak berbuat apapun. Nah, apakah ini juga terkait orang-orang Indonesia melihat PBB aja berantakan kok? Nah, itu di luar bidang saya lah. Ya saya nggak ngerti, saya nggak mau jawab yang saya sendiri tidak menguasai secara pasti kan. Ya udahlah, itu bukan bidang saya.
Ya, mungkin ditanya kepada orang-orang yang ahli dalam diplomasi luar negeri ya. Oke Pak Rudi, untuk menutup ini yang saya mau tanya, ini kan kondisi negara sedang dalam kondisi kesulitan, di mana bahkan sampai Amerika sendiri pun berusaha untuk menegosiasi dengan Rusia untuk membeli minyak Rusia. Sementara di dalam negeri ini kita masih sibuk berkutat dengan isu kita sendiri yang rakyat sendiri pun bingung, terutama mengenai MBG ini. Karena kondisi kita sedang sulit secara ekonomi, baik disampaikan oleh beberapa kementerian bahwa kita memang tidak memiliki dana, tapi di satu sisi semasa puasa dan juga lebaran, MBG ini seperti seolah-olah dipaksakan. Tanya Pak Prabowo lah. Saya nggak mau ikut-ikutan MBG. Tanya Pak Prabowo, kenapa MBG tetap begini, saya nggak tahu, saya nggak ngerti kan. Ya, yang gini-ginian saya nggak mau ikut campur. Ya, saya hanya bagaimana mencerdaskan bangsa, bagaimana saya memberikan masukan tentang perbaikan-perbaikan hukum dan perekonomian keuangan ini. Di luar itu saya nggak ngerti lah. Ya, pendidikan silakan bicara sama saya. Ya, bagaimana kita memperbaiki pendidikan kita ini, itu bidang saya. Tapi kalau MBG, geopolitik itu bukan urusan saya lah. Oke, kalau begitu. Terima kasih Pak Rudi atas Ya, waktunya. oke ya. Makasih ya. Terima kasih. Oke, selamat sore. Ya, Oke, makasih ya. Oke. Ya. Sekian talk show kita pada hari ini. Jadi kita doakan bersama supaya Iran, Israel dan juga Amerika Serikat bisa menemukan solusinya, terutama demi keberlangsungan kita bersama juga, karena negara ini membutuhkan juga selain sumber daya alam, dibutuhkan juga kepemimpinan yang tegas untuk bagaimana kita sama-sama menjaga bukan hanya SDA tapi kesatuan bangsa ini. Jadi sekian talk show pada hari ini. Kembali lagi nanti di talk show Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta. Ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dan nantikan pembicaraan kita selanjutnya.